Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Akil Gamaliel Daniel, NIM 21120145. Saya akan menjelaskan laporan pemodelan dan simulasi tentang analisis dan simulasi sistem antrian pada layanan bank. Baik, kita langsung ke pendahuluan. Yang pertama ada tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk memodelkan dan menganalisis sistem antrian di bank guna meningkatkan efisiensi layanan dan meminimalkan waktu tunggu pelanggan dengan menggunakan metode antrian seperti MM1. Proyek ini akan membantu menentukan jumlah optimal teller yang dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu, mengidentifikasi pola kedatangan pelanggan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses layanan. Analisis ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan akhirnya memperkuat posisi kompetitif bank. Yang kedua ada deskripsi tentang sistem antrian. Sistem antrian pada studi kasus ini difokuskan pada analisis dan pemodelan antrian di bank untuk memahami dan mengoptimalkan alur pelanggan menggunakan model antrian MM1, di mana terdapat satu server atau teller dengan distribusi waktu antar kedatangan dan layanan yang eksponensial. Penelitian ini memeriksa dua skenario utama, kondisi normal dengan tingkat kedatangan 5 pelanggan per menit dan kondisi jam sibuk dengan tingkat kedatangan 8 pelanggan per menit. Tujuannya adalah untuk mengukur dan meningkatkan metrik kinerja pada waktu tunggu rata-rata dalam antrian, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, waktu total rata-rata dalam sistem, dan utilitas server dengan menggunakan paket queuing di RStudio. Simulasi dilakukan untuk memodelkan kinerja antrian dan mengidentifikasi cara meningkatkan efisiensi layanan serta mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang ketiga ada masalah yang dianalisis. Masalah yang sering dihadapi dalam sistem antrian di bank meliputi waktu tunggu yang lama bagi pelanggan, ketidakpastian dalam kedatangan pelanggan, dan pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal ketika antrian menjadi terlalu panjang. Pelanggan bisa merasa frustasi dan tidak puas dengan pelayanan yang akan diberikan. Hal ini bisa berdampak negatif pada citra dan reputasi bank. Simulasi diperlukan untuk memahami dinamika antrian dan memprediksi perilaku sistem di berbagai kondisi. Dengan menggunakan simulasi, bank dapat mengevaluasi berbagai skenario tanpa harus mengganggu operasi sehari-hari. Simulasi memungkinkan bank untuk mengidentifikasi bottleneck, mengukur efektivitas berbagai strategi pengolahan antrian, dan membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penjadwalan staf dan alokasi sumber daya. Pada akhirnya, tujuan simulasi adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu tunggu pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada metode. Dalam metode yang pertama, pemodelan simulasi. Model antrian MM1 adalah sistem antrian sederhana dengan karakteristik utama sebagai berikut. M pertama atau Markovian adalah waktu antar kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial, yang berarti kedatangan pelanggan terjadi secara acak tetapi dengan rata-rata tertentu. M kedua adalah waktu layanan untuk setiap pelanggan yang mengikuti distribusi eksponensial. Yang ketiga ada C, yaitu sistem ini memiliki satu server atau pelayanan yang melayani pelanggan satu persatu. Model MM1 digunakan untuk menganalisis performa antrian seperti waktu tunggu rata-rata dan lain sebagainya. Yang kedua ada parameter yang digunakan. Parameter yang digunakan itu tingkat kedatangan atau lambda. Ini 5 pelanggan per menit. Yang kedua ada tingkat layanan atau mu, itu 8 pelanggan per menit, dan ada satu server memiliki pelanggan melayani pelanggan secara bergantian, dan jumlah server itu adalah satu server. Selanjutnya ada software yang digunakan. Simulasi digunakan menggunakan RStudio dengan package queuing untuk analisis sistem antrian, dan Jeep
gbpplot2 untuk visualisasi. Selanjutnya ada skenario simulasi. Untuk skenario yang pertama itu kondisi normal, tingkat kedatangan atau lambda 5 pelanggan per menit. Deskripsi, skenario ini mencerminkan situasi sehari-hari di mana tingkat kedatangan pelanggan stabil dan tidak terlalu tinggi. Kondisi ini menggambarkan waktu-waktu di luar jam sibuk seperti pagi atau siang hari, biasa ketika aliran pelanggan berada pada tingkat yang dapat diantisipasi. Skenario kedua adalah jam sibuk, tingkat kedatangan atau lambda itu 8 pelanggan per menit. Skenario ini mencerminkan situasi selama jam sibuk seperti pada makan siang atau saat akhir pekan ketika banyak orang yang datang ke bank. Pada skenario ini tingkat kedatangan pelanggan lebih tinggi daripada biasanya, yang dapat menyebabkan peningkatan waktu tunggu dan penumpukan antrian jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya ada hasil simulasi. Yang pertama ada tabel hasil. Di sini ada 2 skenario, yaitu kondisi normal dan jam sibuk. Pada kondisi normal, utilitas dalam sistem bernilai 0,71, probabilitas bernilai 0,29, rata-rata dalam sistem bernilai 2,50, rata-rata waktu dalam sistem 0,50, dan rata-rata dalam antrian 179, dan yang terakhir ada rata-rata waktu tunggu itu 0,36. Pada jam sibuk, utilisasi dalam sistem bernilai 1,4, dan probabilitas dan selanjutnya itu kosong karena P lebih besar dari 1. Sistem akan menjadi tidak stabil pada jam sibuk. Dalam praktik ini berarti bahwa antrian akan terus bertambah tanpa batas jika tidak ada langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi tingkat kedatangan atau meningkatkan kapasitas layanan. Selanjutnya ada grafik distribusi waktu tunggu. Grafik ini saya buat dari RStudio, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Yang pertama ada interpretasi hasil. A. Waktu tunggu rata-rata dalam antrian atau WQ. Kondisi normal, grafik ini akan menunjukkan waktu tunggu rata-rata dalam antrian yang lebih rendah dibandingkan dengan jam sibuk. Ini karena tingkat kedatangan pelanggan lebih rendah dan server dapat melayani lebih efisien. Selanjutnya ada jam sibuk. Pada jam sibuk, waktu tunggu rata-rata dalam antrian akan meningkat secara signifikan karena tingkat kedatangan pelanggan lebih tinggi dari kapasitas layanan server, menyebabkan penumpukan antrian. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Pada kondisi normal, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian akan berada pada level yang moderat, mencerminkan antrian yang tidak terlalu panjang. Pada jam sibuk, grafik akan menunjukkan lonjakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian karena server tidak dapat mengimbangi tingkat kedatangan yang tinggi, mengakibatkan antrian yang lebih panjang. Selanjutnya ada waktu total rata-rata dalam sistem. Pada kondisi normal, waktu total rata-rata dalam sistem akan lebih singkat karena pelanggan menghabiskan lebih sedikit waktu menunggu dan lebih cepat dilayani. Pada jam sibuk, waktu total rata-rata dalam sistem akan meningkat karena waktu tunggu dalam antrian yang lebih lama ditambah dengan waktu layanan. Yang terakhir ada utilitas server. Pada kondisi normal, utilitas server akan berada di bawah 1, misalnya sekitar 0,714, menunjukkan bahwa server tidak sepenuhnya sibuk dan pada waktu idle. Pada jam sibuk, utilitas server akan melebihi 1, misalnya seperti 1,143, menunjukkan bahwa server berada dalam kondisi yang sangat sibuk dan tidak dapat mengimbangi tingkat kedatangan yang secara teori menyebabkan sistem tidak stabil dan antrian terus bertambah tanpa batas. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Sistem antrian di bank menghadapi beberapa masalah utama, termasuk waktu tunggu yang terlalu lama, tingkat utilitas server yang tinggi, dan penumpukan pelanggan dalam antrian, terutama selama jam sibuk. Tingkat kedatangan pelanggan yang tinggi pada jam sibuk melebihi kapasitas layanan server,
menyebabkan waktu tunggu rata-rata meningkat dan jumlah pelanggan yang menumpuk dalam antrian. Utilitas server yang tinggi menunjukkan bahwa server seringkali bekerja mendekati atau melebihi kapasitas maksimalnya, yang biasa menyebabkan kelelahan bagi petugas dan meningkatkan risiko kesalahan pelayanan. Identifikasi masalah ini penting untuk merancang strategi dan solusi yang dapat mengurangi waktu tunggu, menyeimbangkan kapasitas layanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti penambahan jumlah teller selama jam sibuk atau penerapan sistem antrian yang lebih efisien. Yang ketiga, ada rekomendasi perbaikan. Untuk rekomendasi perbaikan yang pertama ada penambahan jumlah teller selama jam sibuk, dan yang kedua ada manajemen aliran pelanggan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama untuk ringkasan temuan. Simulasi menunjukkan bahwa sistem antrian pada jam sibuk tidak efisien. Hal ini ditunjukkan oleh utilitas server yang mencapai 1,143, menunjukkan sistem overload dan tidak mampu menangani tingkat kedatangan pelanggan. Waktu rata-rata pelanggan dalam antrian meningkat secara signifikan dibandingkan kondisi normal, menyebabkan waktu tunggu lebih lama dan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem dan antrian tersebut terus bertambah tanpa batas karena sistem tidak melayani steady state. Dalam kondisi normal, sistem akan berjalan efisien dengan utilitasi server 71% dan waktu tunggu yang lebih terkendali, dan penambahan server selama jam sibuk diprediksi dapat mengurangi waktu tunggu dan memperbaiki kinerja sistem hingga mencapai keseimbangan atau steady state. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama, untuk pengelolaan sistem. Overload pada jam sibuk dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan seperti keluhan pelanggan akibat waktu tunggu yang lama, dan sistem yang tidak mencapai steady state akan menghasilkan ketidakefisienan operasional, memerlukan tambahan biaya untuk penanganan pelanggan yang menumpuk. Yang kedua, dampak pada pelanggan. Waktu tunggu yang lama dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan berpotensi menyebabkan hilangnya pelanggan setia, dan ketidaknyamanan dalam antrian panjang dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem layanan. Yang ketiga, kebutuhan perbaikan kapasitas. Penyesuaian kapasitas sistem untuk menjadi lebih penting mengantisipasi lonjakan permintaan selama jam sibuk, dan sistem tidak memperbaiki dapat menyebabkan kerugian jangka panjang, baik dalam hal reputasi maupun biaya operasional. Dan yang terakhir ada efisiensi operasional. Sistem ini menunjukkan pentingnya penambahan server atau peningkatan kapasitas sistem untuk mencapai efisiensi dan mempertahankan steady state, dan perencanaan sumber daya yang lebih baik memerlukan untuk mengoptimalkan kinerja selama waktu sibuk tanpa mengorbankan efisiensi di luar jam sibuk. Sekian laporan dari saya tentang analisis dan sistem antrian pada bank, dan ini adalah hasil perhitungan Excel yang saya buat. Sekian laporan dari saya. Terima kasih.